Bagaimana ceritanya ketika kalian yang seorang pengocoek handal tiba-tiba saja mendapatkan hal ini? 愛してるよ、山吹くん。 Auto meletup-letup luber, sudah kalian cudi kelas? So, kisah super hoki brutal ini terjadi kepada seorang pemuda culun tapi sultan bernama Yabuki. Nah, sebagai keturunan keluarga tajir melintir yaitu Yamabuki Group, Yamabuki ini ya bisa dibilang sesosok pria sempurna lah. Tapi kesempurnaannya itu hanya mencapai batas 99% saja. Karena 1% yang belum Yamabuki miliki itu adalah, betul boy, seorang wanita yang dapat menemani dan juga memanjakan si kecil mungilnya itu. Bahkan ya, demi mendapatkan belahan jiwa yang selama ini ia cari-cari, di hari pertamanya ia bersekolah, Yamabuki langsung mengumumkan kepada seluruh teman-teman kelas wanitanya yang bagi siapa saja wanita yang berniat untuk menjadi pacarnya, Yamabuki jamin wanita itu akan bahagia, sentosa, dan soal duit ya tinggal nampan doang lah pokoknya. Oh my god! Nah, kenapa Yamabuki ini sampai melakukan hal tersebut? So, jadi begini ceritanya para anak muda pemain sabun. Dulu ketika Yamabuki SMP dan benar-benar kesepian karena sabun ini sudah tidak bisa lagi menghiburnya, Yamabuki secara tidak sengaja mendengar sebuah radio yang memiliki seorang penyiar wanita bernama Apollo. もう時間だ。今日はここまで。番組の締めはいつも同じ言葉で終わる。 Nah, dari situlah Yamabuki yang selama kesepiannya itu ditemani oleh Apollo yang memiliki suara yang begitu kawaii seperti ini, リスナーのみんな、愛してる。 membuat Yamabuki itu auto jatuh cinta ya Kang kepada sang penyiar misterius tersebut. Namun karena Yamabuki tidak tahu menahu tentang siapakah Apollo ini, bagaimana mukanya atau bahkan akun sosial media milik Apollo, ya satu-satunya yang Yamabuki tahu tentang Apollo ini adalah nanti ketika SMA Apollo ingin bersekolah di sekolah khusus wanita yang berada di dekat pantai. Dan kebetulan setelah Yamabuki riset ke sana kemari, satu-satunya sekolah wanita yang berada di dekat pantai itu adalah sekolah yang Yamabuki masuki saat ini. Yang kebetulan juga mulai dari tahun sekarang sekolahan tersebut sudah berganti menjadi sekolahan campuran. Oh iya, satu lagi yang Yamabuki tahu tentang Apollo yaitu nada suara Apollo dan logatnya yang begitu terngiang-ngiang di kepalanya tersebut. Yang karena kecintaannya itu kepada Apollo, serta Yamabuki pun yakin bahwa Apollo itu pasti bersekolah di tempat yang sama dengan dirinya, maka secara pedenya Yamabuki mengumumkan niatnya itu untuk mencari seorang wanita yang berharap wanita itu adalah wanita yang ia cari-cari, yaitu Apollo. Ya, kalau mau mencari pacar yang bisa memuaskan si kecil mungil sih, saat ini pun Yamabuki bisa-bisa aja ya cu. Wong tak lama dari Yamabuki mengumumkan pengumuman tersebut, ada kok seorang wanita cabe-cabean yang mendaftarkan dirinya untuk menjadi pacar Yamabuki. Tapi jawaban Yamabuki untuk si wanita cabe-cabean tersebut adalah, こちとら準備万端ですが。若干伸びが足りないか。 ya, karena sang suara cabe-cabean ini sedikit berbeda dengan wanita yang selama ini Yamabuki cari, Yamabuki pun langsung menolak mentah-mentah pernyataan cinta dari si cabe-cabean tersebut. Galau karena masih belum menemukan sang pujaan hatinya di kelas, di sini Yamabuki itu auto bingung lah bagaimana lagi ini caranya agar dirinya bisa menemukan pujaan hati tercintanya di sekolah tersebut. Hingga di tengah-tengah kebingungan Yamabuki, tiba-tiba saja リスナーのみんな、愛してる。これを言ってほしかったんでしょ。 merinding sudah boy embut-embut ketika dirinya mendengar suara wanita yang begitu lembut mengatakan Aishiteru. Kalau lau yang ngomong bikin aing pengen muntah bang. Hai, bajingan juga ya kamu anak muda. Tapi ya Yamabuki yang mendengar suara dari seorang wanita yang diketahui bernama Rika memiliki sebuah firasat, jangan-jangan inikah Mai Ayang yang selama ini aku cari-cari. Tapi belum sempat Yamabuki mengkonfirmasi apakah Rika ini benar-benar wanita yang selama ini ia cari-cari, Yamabuki malah kebelet boker Kang. Jadi Rika pun pergi begitu saja meninggalkan Yamabuki. トイレ。 Awalnya sih Yamabuki itu menyesal, andai saja aku menahan bokerku, pasti Mai Ayang tidak akan pergi. Tapi di tengah-tengah penyesalan Yamabuki, tiba-tiba saja Yamabuki mendengar sebuah siaran sekolah yang kali ini Yamabuki yakini bahwa sang penyiar dari siaran sekolah tersebut pasti Mai Ayang. 放送部よりお昼の校内放送をお送りします。
Itulah Kang yang Yamabuki yakini. Namun ketika Yamabuki masuk nih boy ke dalam ruangan siaran, それは君の Yap, alangkah terkejutnya Yamabuki ketika di ruangan siaran tersebut terdapat 4 wanita kawaii. Yang ya kalau Yamabuki selidiki dari suaranya sih, keempat wanita ini memiliki intonasi dan suara yang sangat mirip banget ya teman-teman, seperti Apollo ayangnya itu. Seperti Rika yang memiliki intonasi yang sama persis dengan Apollo. Lalu ada seorang wanita berambut hitam bernama Uzuki yang sepertinya sih jago geol yang memiliki intonasi dan pengucapan yang mirip seperti Apollo juga. Terus ada seorang wanita berambut pendek bernama Iko yang memiliki suara pelan dan lembut persis seperti Apollo. Sampai sang wanita berambut pink yang diketahui bernama Nenek tapi gak pakai N yang mempunyai nada marah yang benar-benar sama dengan Apollo. 頭打ったね。大丈夫？だから驚愕が嫌だったんだよな、私。すまない。 Dan kalian percaya atau tidak, kan Apollo itu memiliki 4 buah cita-cita yang ingin dia wujudkan, yaitu Apollo ingin menjadi penyiar, VTuber, penyanyi, sampai seiyu. Dan keempat-empatnya itu ada di dalam wanita kawaii ini ya para penonton. Seperti Rika yang memiliki cita-cita menjadi penyanyi, Nenek gak pakai N memiliki cita-cita sebagai seiyu, Iko memiliki cita-cita sebagai VTuber, sampai Uzuki yang mempunyai cita-cita sebagai penyiar. Makin bingung lah ini Yamabuki untuk menentukan siapakah ayangnya di antara mereka berempat. Yang awalnya sih Yamabuki memiliki sebuah ide untuk menemukan ayangnya tersebut, yang mana di sini Yamabuki langsung menanyakan kepada 4 gadis itu tentang siapakah di antara mereka yang merupakan Apollo. Yang tentunya jawaban dari keempat gadis ini adalah 誰？お菓子？私あのチョコ好き。何言ってんのこいつ。あれいないのか。 ya pastinya tidak ada yang mau ngaku gitu kan. Wong ketika Apollo menjadi penyiar pun Apollo sama sekali tidak mau mengungkapkan identitasnya ke semua orang. Sadar bahwa rencana pertamanya gagal dan Yamabuki pun dilarang masuk lagi oleh keempat wanita kawaii tersebut, Yamabuki yang masih ingin menyelidiki keempat gadis kawaii ini langsung menggunakan wewenangnya sebagai seorang pria sultan, di mana Yamabuki meminta kepada 4 wanita kawaii tersebut untuk membiarkannya join ke dalam klub penyiaran. Dengan imbalan, Yamabuki akan menjadi investor klub mereka dan mendanai semua kebutuhan klub seperti speaker dan juga peralatan penyiar mereka yang ya bisa dibilang sudah tergolong jadul dan kresek-kresek lah. Mendengar kata-kata investor, tentu dong mayoritas dari mereka langsung menerima Yamabuki di klub penyiaran mereka ini. Tapi di sini mereka itu bingung gitu, bagaimana nih caranya agar mereka itu bisa membalaskan kebaikan dari Yamabuki. Nah, karena mereka semua sadar bahwa Yamabuki itu kini tengah mencari sesosok wanita idamannya, maka imbalan yang mereka berikan kepada Yamabuki itu adalah Dicukur-cukur bergiliran kah bang di sini? itu mah aing juga mau ya bejir, tapi imbalan yang mereka berikan itu adalah 愛してるよ、山吹くん。急に何するんだ。 nying wen ya aku kayak gini juga. Harus banyak duit dulu bang. Aing nampar pakai otong satu-satu bejir. Tapi ya berkat hal itulah Yamabuki pun semakin yakin pasti ini mah pasti boy salah satu dari mereka itu pasti ada Yayang Apollo yang selama ini Yamabuki cari-cari. Oh iya, meskipun Yamabuki ini sudah diterima sebagai anggota di klub penyiaran ini, namun karena sang guru pembimbing tidak menyetujui adanya laki-laki di klub mereka, ya kecuali sebagai kang bersih-bersih sih, maka dengan terpaksa ada di sini Yamabuki pun ditempatkan sebagai kang bersih-bersih di klubnya itu. まあしっかり働きなさいよ、雑用係。この山吹が雑用係。 Balik ke fokus utama Yamabuki mencari Yayangnya. Yamabuki yang merasa tidak mungkin jika dirinya menyelidiki keempat gadis kawaii tersebut sekaligus, maka Yamabuki pun memutuskan untuk menyelidikinya satu persatu. Dimulai dari Uzuki yang memiliki cita-cita sebagai penyiar. 一人しかいないのか。みんな自由にやってるよ。 Yang awalnya sih ketika Yamabuki melihat bagaimana cara Uzuki melakukan siaran dan suara Uzuki ketika siaran, awalnya Yamabuki yakin Uzuki inilah sang kekasih yang ia cari-cari selama ini. Tapi di tengah-tengah penyiarannya, ジャリーちゃんそこら辺はうまくやってください。
Ya belepotan bejir. Sehingga Yamabuki yang awalnya yakin bahwa Ujuki jago geol ini adalah ayangnya, langsung mencoret Ujuki dari calon ayangnya tersebut. Lalu Yamabuki pun lanjut ke calon ayangnya yang kedua, yaitu si nenek gak pakai N. Yang kini kita diperlihatkan nenek gak pakai N itu akan melakukan sebuah pengisian suara karakter anime di hadapan seluruh teman-temannya. Dan anime yang akan nenek gak pakai N ini isikan suaranya itu adalah anime yang sama dengan anime yang difavoritkan oleh Apollo. Wah, makin yakinlah cuy ini Yamabuki bahwa nenek gak pakai N ini merupakan Apollo sang ayang. Tapi ketika Yamabuki melihat bagaimana nenek gak pakai N mengseyu, たとえ神の絶倫に触れようとも。激凛ね。ポッポ。お、溝落ちだよ。こいつ、さてはバカだな。 ya melihat seiyu nenek gak pakai N ini benar-benar berantakan dan sifat nenek gak pakai N ini benar-benar bedagul parah, Yamabuki langsung mencoret nenek gak pakai N dari calon ayangnya. Ya meskipun menurut aing agak lebar sih kalau nenek dicoret. Kenapa emangnya bang? Agak brut-brut soalnya. Gagal dengan kedua calon ayangnya, kini penyelidikan Yamabuki pun beralih ke seorang wanita kawaii lainnya, yaitu Iko. 僕を観察したいの？ Mungkin nih ya, mungkin dari ketiga harem Yamabuki yang lain, si Iko ini layah cuy satu-satunya harem yang sudah mulai terbuka kepada Yamabuki dan paling open sama aja nggak sih? Ya pokoknya paling ramah lah kepada Yamabuki. Dan karena kebetulan Iko pun saat ini akan melakukan live streaming VTubernya, sekalian aja lah Yamabuki pun ingin menganalisa seberapa miripkah Iko dengan Yayang Apollo-nya. Tapi yang dilihat oleh Yamabuki ketika Iko live streaming ini adalah コンイコー、コンイコー、コンイコー、おついこー。 Udah nying gitu doang, pendek banget bejir. Masih panjangan juga otong aing. Ya pokoknya makin kecewa sudah ini Yamabuki. Tapi ini Iko yang melihat Yamabuki itu kecewa kepada dirinya, membuat Iko itu benar-benar merasa bersalah ya teman-teman. Dan apakah Iko benar-benar Apollo yang selama ini Yamabuki cari-cari? Ya mari kita ikuti dulu saja ya alur ceritanya. Wanyut. Sedangkan Yamabuki yang melihat bahwa klub penyiaran ini sama sekali tidak memiliki niat yang serius untuk menjalankan cita-citanya, seperti ya si Ujuki yang balelol ketika melakukan siaran, nenek gak pakai N yang ngawur parah ketika melakukan seiyu, sampai Iko gak usah ditanya lagi lah sebetapa tidak niatnya Iko ketika melakukan live streaming. Yang oleh sebab itulah melihat betapa cilepengnya wanita-wanita kawaii ini, di sini Yamabuki berjanji bahwa dirinya akan membuat seluruh haremnya itu bisa mencapai puncak cita-cita mereka. Seperti Ujuki yang akan Yamabuki janjikan akan menjadi top penyiar di negeri Jepang, Iko top VTuber, nenek gak pakai N menjadi top seiyu, bahkan Rika akan dibuat oleh Yamabuki sebagai penyanyi paling terkenal yang pernah ada. Tapi setelah melihat tekad Yamabuki yang begitu besar, jawaban dari para haram Yamabuki adalah ya saran aing sih mending ritual aja bang. Namun ketika Yamabuki ini benar-benar ya tengah kecewa brutal akan tindakan haramnya, yap, kita diperlihatkan Apollo yang kini tengah on air, di mana lokasi Apollo melakukan siaran itu adalah betul di tempat yang sama persis dengan tempat para haram Yamabuki tengah siaran. Tapi siapakah Yayang yang selama ini Yamabuki cari-cari? Apakah Aiko, Apollo, Nenek, ataukah Rika? Ya feeling aing sih Rika ini mah bro. Tapi jika kalian memiliki asumsi lain, coba komen di bawah ya para penonton. Dan aing pun sebenarnya nggak baca manganya juga sih. Dan fakta akan hal ini pun juga sekaligus menutup alur cerita dari anime yang berjudul Yamabuki yang sedang mencari cinta sejatinya. Episode 1 pun bersambung mamang. BTW W atau L nih boy?